Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali saudara untuk beribadah secara online Gerika Philadelphia pada hari Minggu 27 September 2020. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus dan memuliakan, memuji namanya. Haleluya. Sebentar kita akan masuki doa pembukaan melalui hambanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita habiskan ibadah kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 27 September 2020. Kita tundukkan hati, pikiran, dan batin kita untuk menghadap Tuhan. Persekutuan ibadah Minggu dalam Gerika Gereja Injil Karunia Jemaat Philadelphia, hari Minggu 27 September 2020 dialaskan dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan saudara. Muliakanlah Allah Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi Dia dalam surga bergema. Hormat syukur, hormat syukur dan kuasa ditujukan padanya. Haleluya, puji Dia,
hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Haleluya saudara, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Ku kan bersuka di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan saudara. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi, amin, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, 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 dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Kita sebentar akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya. Untuk itu kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Aku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita ulang pujian ini dari awal saudara. Haleluya. Aku mengasihi
siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Aku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu, haleluya. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Aku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Hanya Engkau yang kami senangkan, Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan dengarkan firman Tuhan untuk hari Minggu ini 27 September 2020. Namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan hikmat dari Roh Kudus. Kita berdoa sejenak. Allah Bapa Surgawi, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon kiranya Roh Kudus memberikan hikmat bagi kami, sehingga apa yang kami dengar kami mengerti, kami mengimani dan menghidupi untuk memuliakan nama-Mu dan berkat rohani bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa untuk firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang senang kalau dilahirkan dan kemudian hidup. Dan tidak semua orang langsung menerima dengan sukacita berakhirnya kehidupan di dunia ini atau kematiannya. Memang kematian masih dianggap sebagai sisi kehilangan, sisi kelam, dan sisi gelap. Namun kematian yang kita tidak tahu kapan akan terjadi, itu bukan persoalan kita. Persoalannya adalah apakah target hidup kita di dunia ini? Apakah hidup ini hanya dilahirkan, dinafkahi, disekolahkan, kemudian berkeluarga, berumah tangga, dan kemudian meninggal dunia? Apakah hanya itu? Mari kita melihat firman Tuhan, sehingga kita mengerti betapa maknanya hidup kita ini dalam target yang telah Tuhan tetapkan. Sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita membuka bagian yang pertama adalah siapakah kita ini? Itu dulu. Siapakah kita ini? Baru apa target kita di dunia ini? Kita membuka kamus Alkitab kita yang telah dibuat dengan baik dan benar oleh Lembaga Alkitab Indonesia kita. Di dalam kamus Alkitab dari kata kudus, siapakah kita ini? Orang-orang kudus. Kudus, Allah adalah kudus. Artinya ia bebas terhadap dunia. Ia menguduskan manusia, artinya memilih mereka sehingga menjadi miliknya. Orang-orang kudus ialah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus, sehingga mereka tidak lagi dari dunia ini. Yohanes pasal 17 ayat 14 sampai 19. Dalam surat-surat Rasul Paulus, orang-orang kudus berarti orang-orang Kristen. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang kudus adalah bukan orang-orang yang tidak pernah mengalami kejatuhan, kegagalan,
dan kehilafan. Bukan orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa. Bukan orang-orang yang tidak pernah berbuat salah dan kekeliruan. Bukan orang-orangnya yang seperti di dalam sorga hidupnya yang sudah berubah semuanya. Tidak. Orang-orang kudus ialah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus, yang berarti dipilih menjadi milik Allah oleh Roh Kudus, dan mereka tidak lagi dari dunia ini. Ini mengartikan bahwa orang-orang kudus adalah orang-orang pilihan Allah, seperti diungkapkan dalam Ibrani pasal 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan sekali dan untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Artinya kita telah dijadikan milik Allah sekali dan untuk selama-lamanya. Dan itu berarti secara rohani kita tidak lagi berasal dari dunia ini. Kalau begitu berasal dari mana? Jelas ini sebuah pertanyaan yang penting. Kita berasal dari mana sehingga berada di dunia ini dengan target apa? Maka kamus ini menjawab bahwa mereka orang-orang kudus, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang telah dikuduskan atau dipilih oleh Allah sekali dan untuk selama-lamanya karena persembahan tubuh Yesus Kristus, adalah orang-orang yang tidak lagi dari dunia ini. Kalau begitu dari mana? Secara jasmani lahir di dunia. Ini tentu mengungkapkan secara rohani orang-orang kudus, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah pasti selamat, tidak lagi berasal dari dunia ini secara rohani. Mereka berarti berasal dari sorga. Saya mereferensikan bagian yang sangat telak, yang sangat jitu. Ketika Tuhan Yesus Kristus berbicara dengan tokoh agama Yahudi, yaitu Bapak Nikodemus. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasal 3 demikian. Apa yang dari daging adalah daging. Apa yang dari roh adalah roh. Kami berkata-kata yang kalian di dunia ini tidak mengerti. Karena berasal dari atas. Referensi ini mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus memang tidak berasal dari dunia. Memang dilahirkan dari Bunda Maria yang kudus. Dalam wujud menggunakan tubuh manusia. Tapi Yesus Kristus adalah Tuhan yang kekal dan kekal. Alfa dan Omega. Berasal dari sorga. Itu sebabnya banyak orang tidak mengerti ungkapan-ungkapannya. Itu sebabnya banyak orang tidak memahami apa tujuannya. Dan Tuhan pernah mengatakan kepada orang Israel, kenapa kamu tidak mengerti apa yang kukatakan kepadamu? Karena kamu tidak mau mengerti bahasa yang kugunakan kepadamu. Memang Tuhan tidak menggunakan bahasa sorga. Tapi bagian ini mereferensi secara jitu bahwa Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, dan Allah Bapa tidak berasal dari dunia ini. Sedangkan kalau kita hubungkan secara kontekstual, orang-orang kudus adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus satu kali dan untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Ibrani pasal 10 ayat 10, 14 dan 15. Maka dinyatakan di sini bahwa tidak lagi berasal dari dunia. Kalau begitu, siapakah orang kudus itu? Orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, tidak ragu sedikit pun, 100% total sejati, mengiyakan dalam hati dan pikiran bahwa kami menerima pengudusan, pemilikan oleh Allah satu kali dan untuk selama-lamanya karena persembahan dalam tubuh Yesus Kristus dan dimeteraikan dengan Roh Kudus sehingga secara rohani tidak lagi berasal dari dunia. Itu artinya orang-orang kudus, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang pasti selamat adalah secara rohani berasal dari sorga dan secara jasmani lahir di dunia. Ini berarti mau menggambarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siapa saja Bapak Ibu Saudara dan saya yang adalah orang kudus, orang percaya, anak Tuhan. Kita harus tahu, secara rohani di dunia ini kita bukan penduduk asli lagi. Secara rohani, KTP sorga, kita pendatang dan kita adalah orang-orang yang berkelana di dunia ini dan orang-orang musafir di dunia ini secara rohani. Karena itu pertanyaan berikutnya,
target apa dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus untuk kita yang adalah musafir di dunia ini, musafir rohani di dunia ini, yang berasal dari sorga secara rohani ini. Mau ngapain di dunia ini? Untuk apa? Kekeliruan banyak orang Kristen adalah menyatakan dan berusaha untuk berkolaborasi dengan dunia ini, untuk beradaptasi secara rohani dengan dunia ini, untuk merubah dunia ini, untuk merubah sistem dunia ini. Saya mempelajari dengan ketat bagian ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat apa yang dimaksud target rohani orang-orang kudus di dunia ini. Kita melihat di dalam Roma pasal 12, di mana Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Roma. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini dimaksudkan bukan serupa dalam wujud jasmani. Karena tidak mungkin Bapak Ibu Saudara dipersamakan dengan bentuk dunia yang bulat ini. Ini maksudnya adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya dengan kehidupan, sistem, pola, cara hidup, cara pikir, pola pikir dan pola kehidupan. Tidak boleh sama dengan dunia ini. Karena memang orang kudus secara rohani tidak lagi berasal dari dunia ini. Berarti harus menunjukkan sorga bagi dunia ini dalam kehidupan. Karena itu dinyatakan dalam ayat 2 Roma 12. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu atau budimu. Berarti harus berubah dari pola pikir, pola hidup secara rohani yang tidak boleh sama dengan dunia ini. Dan di sini dinyatakan tujuan Tuhan jelas sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Itu berarti ada yang bukan kehendak Allah. Sebagai utusan dari sorga, duta dari sorga, musafir dari sorga secara rohani. Tentu kita membawa misi dari sorga. Aksi dari sorga, motivasi dari sorga. Dan kita bisa membedakan mana yang diinginkan, dikehendaki, disyarat dan diisyaratkan oleh pengutus kita, pemilik kita yaitu Allah Bapa. Sehingga kamu dapat membedakan. Membedakan di sini mengartikan tidak menyamakan, melihat secara kontras ketidaksamaan kehendak Allah dengan bukan kehendak Allah. Yang baik, yang benar, yang berguna dengan yang tidak baik, tidak berguna dan jahat. Yang kudus dengan yang berdosa. Yang berkenan kepada Allah, bukan kepada siapapun, dan yang sempurna. Inilah target yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang kudus, orang-orang percaya di dunia ini. Yang pertama, tidak hidup, tidak berpikir serupa dengan dunia ini. 2, berubah. Sehingga kelihatan perbedaan yang kontras, cara hidup, cara pikir, dan cara untuk memperlakukan diri dengan dunia ini. Dan kemudian yang berikut, mampu membedakan mana kehendak Allah dan mana bukan kehendak Allah. Apa yang baik dan yang jahat. Apa yang kudus dan yang dosa. Apa yang berkenan bagi Allah. Dan apa yang tidak berkenan. Apa yang sempurna. Dalam arti totalitas kebenaran, kekudusan dan kebaikan. Dengan yang samar-samar. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah ungkapan Rasul bagi program atau dispensasi kasih karunia. Ketika Rasul Paulus menyatakan juga dalam Roma pasal 15, ia adalah Rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi dan bangsa-bangsa tidak bersunat atau bangsa-bangsa lain. Kalau ini dikatakan bahwa hanya merupakan prinsip dari program kasih karunia Allah, sebenarnya tidak. Program kehidupan yang sama dengan target yang Tuhan kehendaki juga diungkapkan oleh Rasul Yohanes. Salah satu soko guru dari dispensasi atau program kerajaan bagi Israel dan Yahudi. Untuk memberitakan Injil kerajaan. Yaitu juga Injil keselamatan bagi mereka. Supaya mereka
menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Rasul Yohanes dengan indah menyatakan dalam pertama Yohanes pasal 2. Ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Pertama Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Sebuah paralel perintah yang sama, yaitu larangan. Kalau tadi Rasul Paulus, rasul bagi bangsa-bangsa lain, non-Yahudi, menyatakan lewat programnya untuk hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki dan targetkan adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Di sini dalam kitab Yohanes menyatakan janganlah kamu mengasihi dunia ini. Dia tidak katakan janganlah kamu tinggal di dunia ini. Tidak. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ini berbicara sistem, pola pikir, pola hidup, pola memperlakukan kehidupan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, atau dosa. Ini yang Tuhan maksudkan, targetnya adalah tidak hidup dalam dosa, tidak berpola pikir dosa, tidak berpola memperlakukan hidup pribadi dan yang lainnya untuk semata-mata keinginan dunia yang penuh dengan dosa, keinginan daging, keinginan keberdosaan manusia, dan juga keinginan mata serta keangkuhan hidup. Semuanya itu bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sedangkan kita sudah tadi mengerti, kita tidak berasal lagi dari dunia ini, tapi dari Bapa dari sorga. Secara rohani, maka kehendak Bapa lah yang harus kita lakukan di dunia ini. Kita tampilkan di dunia ini, kita nyatakan, kita saksikan, kita buktikan, supaya dunia melihat sorga memang ada dengan kehidupan yang nyata dalam hidup kita, pola pikir dan pola memberlakukan hidup ini, dan kita berasal dari sorga dan ada Allah Bapa kita. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Demikian ayat 17 menyatakan. Keinginan di sini artinya nafsu duniawi, yaitu kehidupan yang penuh dengan kemewahan, keangkuhan, kesombongan, keinginan dosa dan sebagainya. Ini yang tidak menjadi target dari Bapa kita. Ini yang menjadi target untuk kita menjauh dari hal-hal seperti itu. Karena targetnya adalah merupakan bagian yang harus kita lakukan untuk misi kita. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Siapa yang melakukan kehendak Allah? Jelas bahwa Rasul Yohanes pernah menulis ini dalam Yohanes 6 ayat 28-29. Pekerjaan yang dikehendaki Allah ialah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu target yang pertama yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita dikuduskan oleh kematian dan kebangkitannya. Kita dihapus dari segala dosa oleh kematian dan kebangkitannya. Kita dipilih menjadi anak-anaknya oleh kematian dan kebangkitannya. Dibersihkan dari segala dosa, diampuni dari segala dosa. Maka kita menjadi orang-orang yang secara rohani tidak berasal dari dunia ini. Kita berasal dari sorga. Dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Roh Kudus dan di dalam Roh Kudus. Maka target Allah di dunia inilah yang harus menjadi target hidup orang kudus, orang percaya. Yaitu tidak sama dengan kehidupan dunia ini. Pola, strategi, siasat. Bahkan kelicikan kehidupan duniawi. Karena semua ini adalah bermusuhan dengan Tuhan. Kita telah diperdamaikan oleh Allah dengan kematian anaknya dan kebangkitannya. Maka kita tidak lagi bermusuhan dengan Allah. Tetapi kehidupan kita tidak boleh mengangkat bendera perang dengan Tuhan. Karena target bagi orang-orang kudus, orang-orang percaya adalah membuktikan, menyaksikan, dan menyatakan kehidupan surgawi di dunia ini. Tidak heran kalau banyak kita menjadi bingung
Ketika Rasul Paulus menyatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di dunia ini. Itu bukan berarti kita tidak berpikir makan, minum, pakaian, rumah dan sebagainya, pekerjaan dan pelayanan di dunia. Bukan. Maksudnya pikiran-pikiran yang duniawi harus dihapuskan. Diganti dengan pikiran-pikiran surgawi. Karena di sanalah terminal kita yang terakhir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu izinkan saya menutup bagian ini dengan kita menjawab yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Apakah target orang-orang kudus di dunia ini? Satu saja targetnya. Bukan merubah dunia ini, sistem dan sebagainya. Tapi bersaksi, memberikan bukti dan memberitakan sorga. Di mana ada Roh Kudus, ada Allah Bapa, ada Tuhan Yesus. Bahwa mereka adalah Allah yang adalah juru selamat. Allah yang dalam Kristus telah mati dan bangkit. Mengasihi manusia. Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Dan menjadi orang-orang kudus yang berasal dari sorga. Orang-orang pilihan Tuhan sekali dan untuk selama-lamanya. Bukan lagi orang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita harus bawa pulang? Mari kita sadar benar akan target ini. Karena pemenuhan target ini ada bagian yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Kolose pasal 3, 23-24 menyatakan. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Karena kamu tahu, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagianmu yang ditentukan sebagai upah. Engkau adalah hamba, Kristus adalah Tuhan. Tuhan kita mengutus kita ke dunia ini secara rohani untuk menyatakan Tuhan kita. Kita hanyalah hamba. Kalau jadi anak kita diberikan kepastian masuk ke dalam sorga. Kalau jadi hamba kita punya misi. Yaitu target menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pelayanan kita. Pekerjaan-pekerjaan rohani kita di dunia ini. Dan mari kita mulai dari dalam pribadi kita. Keluarga kita dan gereja kita. Kita melihat pada diri kita. Apakah kita lebih banyak bercengkerama dengan dunia ini, dengan sistem mereka? Ataukah dengan ibadah gerejawi? Dengan firman Tuhan? Dengan hal-hal rohani? Ataukah hal-hal yang bersifat kemewahan duniawi? Ataukah kita lebih banyak berkutat dan menghabiskan waktu dengan kebenaran Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari di saat-saat seperti ini kita punya waktu untuk merenungkan diri kita. Apakah kita sudah sampai pada target yang ditargetkan oleh Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus? Apakah masih jauh? Apakah sudah setengah? Tapi kita masih hidup. Saya mengajak kita semua. Mari kita punya kesempatan mencapai target tuntas itu. Sehingga Tuhan akan berkata, mari hambaku yang setiawan. Mari anakku yang kekasih. Engkau telah melakukan target. Memenuhi target yang aku embankan, yang aku percayakan kepadamu. Sebagaimana Rasul Paulus menyatakan, ia mempercayakan kepada kita tugas pemberitaan Injil keselamatan kepada kita. Karena kita telah diselamatkan dan berasal dari sorga secara rohani. Kita memberitakan bagi dunia ini. Dan kita menunjukkan Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus dan Allah Bapa lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Allah Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk ibadah kami pada hari ini, hari Minggu 27 September 2020. Kami memuliakan Kau dengan puji-pujian dan menyembah Engkau dengan puji-pujian. Kami diberkati dengan firman Tuhan, disemangati. Dan kami mengerti target hidup kami di dunia ini. Bukan sekedar hidup dan menunggu kematian. Bukan sekedar menikmati kehidupan ini. Tapi kami adalah orang-orang yang dipercayakan dengan target Tuhan yang luar biasa. Dengan upah kekal di dalam surga. Yaitu menyaksikan, membuktikan dan memberitakan Bapa kami yang sangat mengasihi dunia ini. Di dalam Tuhan Yesus yang telah rela mati dan bangkit. Untuk menebus setiap manusia yang percaya dari segala dosa. Untuk menyelamatkan dengan pasti. Karena Kau begitu mengasihi umat manusia. Tolong agar kami mampu mengerjakan ini. Dan yang kedua, hidup yang menyaksikan sorga di dunia ini. Sehingga dunia melihat kontras perbedaannya. Dan mereka tahu benar sorga itu ada. Dan benar Tuhan itu ada.
Tuhan Yesus, mampukan kami melakukan ini. Kami berdoa di tengah-tengah pandemi COVID atau Corona 19 ini Tuhan. Semua umat-Mu, orang-orang percaya, orang kudus milik-Mu, Tuhan tolong sehatkan. Jauhkan dari paparan Corona. Sehingga kesehatan kami dapat gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami juga Tuhan. Agar Engkau melindunginya dengan luar biasa. Karena Engkau-lah penyelamat dan penyembuh serta pelindung kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Pemerintah pusat maupun daerah, khususnya DKI dan sebagainya. Agar semua yang dikerjakan Tuhan benar-benar sebagai tanggung jawab kepada Tuhan. Dalam keputusan, kebijakan dan sebagainya. Untuk kemakmuran, kesejahteraan dan ketentraman rakyat dan masyarakat. Kami berdoa untuk mereka dan keluarga mereka. Juga para tenaga medis yang rela berkorban, bertarung nyawa untuk menolong umat manusia. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu bagi mereka, bagi keluarga mereka, bagi tugas mereka. Kami berdoa untuk jemaat Gerika Philadelphia, Gerika Makedonia dan sebagainya. Biar Tuhan kami tetap menggunakan kesempatan dan teknologi yang Kau biarkan ada ini untuk kemuliaan nama-Mu sebagai target kami juga di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Juru Selamat Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah beribadah dan berdoa dengan penuh ungkapan syukur. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, dan Roh Kudus pelindung kami. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya. Untuk merespon firman Tuhan saudara, mari kita memuji dengan bersukacita di Kalvari. Haleluya. Nyanyikan saudara. Tanpa sombong hidupku dulu, tak acuh akan salib Tuhan, tak tahu matinya bagiku di Kalvari. Rahmat Tuhan berkelimpahan, anugerah bagi yang beriman. Yang mati dihidupkan di Kalvari. Haleluya. Kasih-Nya telah selamatkan, rahmat-Nya telah berdamaikan manusia dengan haliknya di Kalvari. Rahmat Tuhan berkelimpahan, anugerah bagi yang beriman. Jiwa yang mati dihidupkan di Kalvari. Haleluya. Rahmat Tuhan berkelimpahan, anugerah bagi yang beriman. Jiwa yang mati dihidupkan di Kalvari. Rahmat Tuhan berkelimpahan, anugerah bagi yang beriman. Jiwa yang mati dihidupkan di Kalvari. Di Kalvari. Di Kalvari. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai pada hari Minggu ini 27 September 2020. Mari kita mohon berkat Tuhan.
Allah Bapa sumber damai sejahtera melimpahkan damai sejahtera, bahagia, sukacita. Tuhan Yesus Kristus sumber rahmat, berkat, sehat, kuat melimpahkan bagi kita. Dan Roh Kudus sumber penghiburan dan penyertaan melimpahkan bagi kita untuk kemuliaan namanya sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Yesusku. Haleluya. Ibadah kita telah selesai. Saudara, untuk bersatu sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.